Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau anak-anakku sehat semuanya, bisa mengikuti, insya Allah mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar masalah aplikasi integral. Aplikasi itu penerapan integral tak tentu dari fungsi aljabar. Nah, yang perlu diketahui di sini, ini rumus yang dipakai. Satu sebetulnya yang perlu diingat-ingat itu. Ini kan ada dua itu misal saja. TR, namanya TR. Kan tidak harus TR, tidak selalu TR. Jika TR itu fungsi pendapatan total, T total. T itu total. Nah, kemudian TR itu sama dengan apa? Integral dari MR, fungsi pendapatan marginal. DX, setiap integral mesti diikuti DX. Di sini bukan DX, tetapi DI. Loh kok beda Pak? Tergantung soalnya saja. Tergantung ya. Jadi tidak harus DI, bisa DX. Jadi TR itu adalah fungsi pendapatan total sama dengan integral dari fungsi pendapatan marginal. DI. Misal lagi, misal. TC sama dengan ya MC, integral dari MC DI. MC itu fungsi biaya. Misalnya ini, jangan terpancang ini. Biaya marginal. Fungsi biaya marginal. Nah, kalau TC, fungsi biaya total. Kalau yang ini, fungsi biaya marginal. Oke, itu aja yang perlu diingat-ingat lah ya. Sekarang langsung pada contoh. Contoh, diketahui fungsi pendapatan marginal. Fungsi pendapatan marginal itu tadi apa? MR. Suatu perusahaan adalah MR sama dengan 15I kuadrat ditambah 10I dikurangi 5. Tentukan fungsi pendapatan total. Tadi apa? Fungsi pendapatan total TR. Jika Q-nya 2 unit, dan nilai TR-nya itu 100, maka carilah di sini diketahui yang ditanyakan tadi apa? Fungsi pendapatan total yaitu TR. Fungsinya, kalau nilainya jelas ini nilai. Lah fungsinya seperti apa? Oke. Diketahui TR berarti integral dari MR DQ tadi yang di depan rumus tadi. Sama dengan cara mencarinya ya integral MR-nya apa? Ini masukkan 15I kuadrat ditambah 10I dikurang 5 DQ. Nah, sekarang integral dari ini apa? Kan sudah sering. 15I pangkat 2. Nih, 2-nya tambah 1 menjadi 3 untuk membagi 15. Berarti 5I pangkat 3. Yang belakang, I-nya 1 tambah 1, 2. Berarti I pangkat 2. Nah, 2 ini juga untuk membagi 10. Berarti 5. Min 5, 5 tidak ada variabelnya, berarti min 5I. Plus C. Jika nilai dari TR-nya 100, maka C-nya berapa? Nah, kita cari. Tadi dari sini lihat, nah di sini TR-nya adalah 5I pangkat 3, Q-nya 2 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 kali 5, 40. Kemudian 2 pangkat 2, 4 kali 5, 20. Min 5 kali 2, min 10. Ditambah C. TR-nya 100 ya sama dengan 100 ini. Sama dengan 100. Maka C sama dengan 40 tambah 20 berapa? 60. Dikurangi 10, 50. Pindah ke kanan sehingga menjadi min. Sehingga C sama dengan 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Jadi fungsi pendapatan total atau TR sama dengan
Dari sini ditulis lagi ini. Hanya C-nya diganti 50. Berarti 5Q pangkat 3 ini ditambah 5Q kuadrat dikurangi 5Q ditambah C. C-nya ini C. Nah, 50. Oke, ini nomor 1. Silakan nanti dipelajari, diulang-ulang lagi. Nomor 2. Diketahui fungsi kecepatan suatu benda. Fungsi kecepatan itu lambangnya V. Lambangnya V ini. Jika V sama dengan 2 kali akar T ditambah 5. Jarak, tentukan jarak. Jarak itu biasanya diberi lambang S. Selama 81. Jika pada saat, nah ini, diketahui pada saat 9 detik itu mencapai 100. Nah kalau ini 81 detik, berapa ya gitu. Penyelesaian. Lihat di sini, S jarak sama dengan integral dari V dt. Karena ini T ya dt. Sama dengan V-nya diganti ini 2 akar T plus 5. Ditambah 2 akar T plus 5 dt. Ini diselesaikan dulu. Akar T itu sama saja T pangkat setengah. Nah, maka 2 T pangkat setengah ditambah 5 dt. Integral dari ini dicari. Setengah ditambah 1. 1 setengah itu 3/2. Untuk membagi 2, 2 dibagi 3/2. 2 dibagi 3/2 itu sama saja dengan 2 kali 2/3. Berapa? 4/3. T pangkat 3/2. Ini konstan ya langsung saja. 5T plus C. Plus C. Jika jarak yang ditempuh itu 100, S. Jika jarak berarti S. Maka cari 4/3 T pangkat 3/2 plus 5T plus C. Sama dengan 100. 9 pangkat 3/2 itu sama aja akar dari 9 pangkat 3. 9, akar 9 berapa? Akar 9 itu 3. 3 pangkat 3, 27. 27 bagi 3. 9 kali 4, 36. 5 kali 9, 45 ditambah C sama dengan 100, maka C sama dengan jumlahkan pindah ke kanan. Ini berapa ini? 81. 100 dikurangi 81, 19. Sehingga masukkan fungsi jaraknya adalah S. Jarak itu S. Berarti 4/3 T pangkat 3/2 plus 5T ditambah C. C-nya 19. Sehingga ketemunya itu C-nya. 19 sudah ketemu ini fungsi jaraknya. Oke, sehingga bagaimana kalau T-nya sama dengan 81? Maka S sama dengan 4/3. T-nya diganti 81 pangkat 3/2 ditambah 5 kali 81 plus 9. Sama dengan tadi. Nah, di sini. Dari mana itu? 972 ya. Akar 81. 9 pangkat 3. Kemudian dibagi 3 kali 4. Ketemunya ini. 5 kali 81 plus 19 sama dengan jumlahkan 1336. Inilah jaraknya. Setelah berapa detik? Selama 80 detik. Itu anak-anakku. Nah, untuk tugasnya kalian, ini sebagai asah kemampuan kalian, ada 2 soal. Silahkan dikerjakan ini nanti. Sama saja. Nanti insya Allah Pak Guru akan buatkan untuk melalui linknya nanti di Google Classroom. Tolong latihan masukkan jawabannya di Google Classroom. Kemarin itu banyak yang dikirim ke lewat WA pribadi Pak Guru. Oke, tapi ya enggak apa-apa. Usahakan masuk ke link Google Classroom. Lanjut.
Kemudian aplikasi integral tak tentu dari fungsi aljabar, khususnya bagaimana mencari luas, yaitu luas yang dibatasi oleh kurva. Oke, langkah-langkahnya adalah gambar dulu, kalau sebetulnya harus bisa digambar. Kemudian buat irisannya, hitung luas masing-masing, kemudian dijumlahkan. Terakhir tentukan limitnya sehingga diperoleh integral tentu. Oke, contoh. Nah, ini contohnya ini saya gambar ini, lihat. Ini yang fungsi yang pertama, yang atas itu dianggap saja yang pertama, Y sama dengan fx. Kemudian yang kedua adalah ini fungsi x-nya, ya, karena ini x sama dengan, maaf, z sama dengan 0 ya sudah. Kalau ini z sama dengan fx, kalau ini z sama dengan 0, tidak perlu masuk. Sehingga luasnya adalah integral dari fungsi x dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Sama dengan tadi, maka fx adalah batas bawahnya b, batas bawah a. Maka x-nya diganti yang pertama b, yang kedua adalah x-nya diganti a, untuk mengurangi yang atas dikurangi bawah. Oke. Ini umpamanya, ini sama saja, ini sama, fungsi fx-nya ini juga sama, ini sama dengan 0, sama persis, sama dengan tadi, tinggal tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, ini sama aja, ini dua fungsi, ini fungsi y, nah dua ini adalah fungsi y-nya ini nih. Nah, dibatasi oleh garis y sama dengan a dan y sama dengan b. Ini yang atas, ini yang bawah. Berarti nanti hasilnya setelah di b-nya dimasukkan, dikurangi a-nya dimasukkan tadi. Contoh. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Z sama dengan X plus 1, garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 3, dan sumbu X. Pak, kalau digambar kok sulit ya Pak? Oke lah. Oke. Langsung boleh. Tapi sebaiknya digambar. Sehingga ini gambar dari Z sama dengan X1. Ini adalah X sama dengan 3. Sedangkan yang di sini X sama dengan 0 dan sumbu Y itu sendiri. Nah, sumbu Y itu sama aja dengan X sama dengan 0. Jadi yang batas kecilnya, batas bawahnya itu 0, batas atas berarti batas yang besar. Sehingga luasnya adalah integral dari X plus 1 untuk batas atas 3, batas bawah 0. Cari ini dx, sehingga dicari nanti integral dari sini dulu. Integral dari X plus 1 berarti ini kalau tidak ada pangkatnya tambah 1 menjadi 2, X pangkat 2. Untuk membagi koefisien dari X, 1 berarti 1 per 2. Sehingga menjadi setengah atau 1 per 2, X pangkat 2. Di sini plus 1, karena konstan ini langsung saja X. Batas atas 3, batas bawahnya 0. Sehingga dicari yang pertama, X diganti 3. Semuanya diganti 3. Ini dikurangi, semuanya diganti X diganti 0. Nah, ini jelas karena 0, ya ini 0 pasti. Sehingga tinggal mencari yang depan. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Kali setengah ya 9 per 2. Plus 3. Plus 3. 9 kita dibagi 2, 4 tambah 3, maaf, 9 dibagi 2, 4 setengah, tambah 3 ya, 7 setengah. Ini contoh. Nah, sekarang luas yang antara dua kurva yang tadi saya sampaikan itu. Ini, dua kurva ini yang atas, dikurangi kurva yang bawah. Ini. Jadi luasnya ya, batasnya atasnya B lah ini. Yang kanan, kalau kanan kan besar, kalau kiri kecil. Berarti yang atas dikurangi yang bawah. Tadi juga sudah saya sampaikan. Nih, kalau kanan kiri gimana? Ya kanan dikurangi kiri. Berarti integral dari FY dikurangi GY. Baru DY. Batas atasnya
Yang atas, batas bawahnya yang bawah ini. Oke. Contoh. Tentukan ruas darah yang dibatasi oleh kurva. Ini kurva yang pertama. Kurva yang pertama. Ini kurva yang kedua. Nah, yang pertama dulu, maaf, ini Z sama dengan 2 min, bukan 2 plus, tapi 2 min X kuadrat. Ini. 2 min X kuadrat. Sama-sama Z, Z sama dengan ini. Z sama dengan ini berarti 2 min X kuadrat sama dengan X. Nah, ini pindah ke sana menjadi plus, berarti X kuadrat plus X. Ini 2 pindah ke sana menjadi min. Sehingga menjadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Ini ya, cara mengerjakannya yang mudah. Lihat dulu, ini konstannya yang C ini. Ini A, ini B, ini C. Min 2. Kalau dikalikan hasilnya min, berarti yang 1 plus, yang 1 min. Jumlahnya kok 1. 1 itu di depan X ini. Berarti 2 dan 1. Coba 2 dikurangi 1 kan 1. 2 dikali min 1, min 2. Sehingga X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan tandanya berubah. Ini ya tandanya berubah. Berarti, maaf, di sini X min 1 berarti berubah menjadi plus. Berarti yang besar itu 2, yang besar itu 1, yang kecil itu 2. Ini batas atas, ini batas bawah. Sehingga ini gambar, kalau digambar seperti ini. Luas sama dengan integral dengan batas atas 1, batas bawah min 2 dari 2 ini. Min X kuadrat. Awas, ini yang atas ternyata. Ini yang atas dikurangi yang bawah. Bawahnya ini Y sama dengan X, berarti min X dx. Berarti tadi sudah saya sampaikan, yang atas dikurangi yang bawah, kanan dikurangi kiri, kayak gitu. Integral ini dicari dulu. 2, tidak ada variabelnya ya, tambah aja X min. Ini dulu, biar urut. Kalau tidak ada angkanya berarti pangkat 1, ditambah 1 berarti pangkat 2. Nah, 2 ini untuk membagi depannya ini, angka ini. Berarti 1/2 X pangkat 2. Sekarang yang ini, min ya min, berarti tambah 1 menjadi X pangkat 3. 3-nya untuk membagi angka di depannya X ini. Berarti 1/3. Batas atasnya 1, batas bawahnya min 2. Dimasukkan yang pertama, ganti dulu, semuanya ganti X. 2 kali 1 min setengah kali 1 pangkat 2 min 1/3 kali 1 pangkat 3. Oke, berarti 2 kali min 2 kali 1. Maaf, 2 kali 1 berapa? Jumlah hasilnya terus hasilnya berapa? Dikurangi yang sekarang yang batas bawah. Batas bawahnya itu min 2 ya. 2 kali min 2 dikurangi setengah kali min 2 pangkat 2 dikurangi 1/3 kali min 2 pangkat 3. Cari silahkan. Hasilnya dicari. Dikurangi hasilnya dicari. Silahkan. Sehingga ketemunya terakhir adalah 4,5. Saya ulangi, ini kalikan. Ini dikuadratkan dulu baru dikalikan. Pangkatkan 3 dulu baru dikalikan, dikurangi. Dikalikan, ini dipangkatkan 2 kali, pangkat 3 juga kali. Ketemunya adalah 7/6 dikurangi min 10/3 sama dengan 4,5. Silahkan, kalau ada kesalahan ya dikoreksi lagi. Nah, terakhir, ini ada 2 soal. 2 soal ini. Nomor 1 sama persis dengan contohnya, hanya huruf-hurufnya yang diganti, garis-garisnya, kurva-kurvanya diganti. Oke, anak-anakku, untuk materi ini adalah materi yang terakhir. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap, bisa memahami, bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Sebetulnya masih ada 1 materi, tapi nggak perlu menurut kalian, yaitu mencari luas permukaan benda putar seperti ini.
Jadi insya Allah untuk kalian cukup sampai luas saja. Cukup sampai luas saja. Terima kasih anak-anakku. Sampai di sini. Pesan Pak Guru, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa jaga kesehatan, jangan terlalu banyak kerumunan supaya kalian sehat semua, bisa sukses. Dan Pak Guru ingatkan saya lagi untuk tujuan pembelajaran, maaf tadi lupa di depan, mestinya ini Pak Guru sampaikan di depan, tujuan pembelajaran kali ini adalah mencari luas integral, jadi mencari luas dari antara dua kurva. Itu tadi mencari luas antara dua kurva. Demikian yang dapat saya sampaikan anak-anakku. Mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.